Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Selawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada kerabat kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesi yang kedua tentang pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter bangsa. Nah, kita lanjut sekarang tentang pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah usaha sengaja sadar untuk manusia memahami, peduli, dan melaksanakan nilai-nilai akhlak. Untuk memahami, membentuk, memupuk nilai-nilai akhlak atau moral etik, baik untuk diri sendiri maupun untuk semua warga masyarakat atau warga negara secara keseluruhan. Dalam konteks pendidikan agama, akhlak dalam arti luas tidak hanya ditujukan pada akhlak sesama manusia, tetapi berakhlak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, dan lingkungan dalam arti luas termasuk makhluk, hewan, dan tumbuhan. Indahnya karakter seorang dalam Islam. Pendidikan karakter haruslah berpijak pada karakter dasar manusia yang bersumber dari nilai moral universal atau bersifat absolut, yang bersumber dari agama wahyu yang juga disebut the golden rule. Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti manakala berpijak pada nilai-nilai karakter dasar. Menurut para psikolog, beberapa nilai dasar karakter adalah cinta kepada Allah dan ciptaannya atau alam dan isinya, tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli, kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah, keadilan, kepemimpinan baik, rendah hati, toleransi, cinta damai, dan cinta persatuan. Pendapat lain menyatakan bahwa karakter dasar manusia terdiri dari dapat dipercaya, rasa hormat dan perhatian, peduli, jujur, tanggung jawab, kewarganegaraan, ketulusan, berani, tekun, disiplin, visioner, adil, dan mempunyai integritas atau bandingkan dengan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebagai suatu rujukan agar kita mempunyai sifat-sifat yang saya sebutkan tadi, dapat dipercaya, mempunyai rasa hormat, perhatian, peduli, jujur, dan sebagainya. Itu kita merujuk sesuai akhlak atau perilaku tingkah laku yang dimiliki oleh sifat Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah sebagai suri tauladan yang baik bagi seluruh manusia.
Nah, penyelenggarakan pendidikan karakter di rumah tangga maupun di sekolah harus berpijak kepada kebenaran nilai-nilai agama dan nilai-nilai karakter dasar. Nah, dimaksudkan agar pendidikan karakter menjadi kuat dan lestari. Dalam konteks pendidikan agama dan akhlak jelas memiliki landasan kuat sebagai landasan pendidikan karakter bangsa. Kemudian tentang membangun karakter bangsa. Seiring dengan kondisi lingkungan global yang terus berkembang secara dinamis, maka sesungguhnya perkembangan atau pembentukan karakter bangsa adalah sebuah proses berkelanjutan. Kita semua meyakini bahwa bangsa yang benar adalah bangsa yang berkarakter, yang dengan kekokohan karakternya mampu menjawab setiap tantangan dan mengatasi segala hambatan. Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang tercermin dalam kesadaran kebersamaan, pemahaman rasa, karsa individu dan kelompok dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini dirujuk menurut Ahmad Yani Dasuki pada tahun 2011. Dengan demikian karakter suatu bangsa tentunya dibangun dan diperkokoh berdasarkan kekhasan nilai-nilai dan fakta sosial yang melekat pada bangsa tersebut. Bagi bahasa Indonesia, kekhasan itu adalah fakta sosial kebangsaannya yang sosialis dan religius. Masyarakat bangsa Indonesia adalah masyarakat yang dalam konteks sunatullah. Nah, itu tercermin, rujuk aja bisa kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Imran 112. Berpegang pada komitmen keseimbangan antara tata hubungan vertikalnya hablum minallah dengan tata hubungan horizontalnya hablum minannas. Dalam hubungan hablum minallah, bangsa Indonesia senantiasa mendasarkan rahmat dan ridha Allah sebagai landasan moral perjuangan dan pembangunan bangsanya. Nah, itu bisa kita rujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu, nilai-nilai dasar yang telah menjadi kesepakatan bangsa ini sebagai landasan dan payung kehidupan bangsa negara yang harus kita pahami secara bersama. Dalam hubungan hablum minannas, fakta sosial dan fakta sejarah menunjukkan bahwa masyarakat bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat, bahasa, dan agama yang tersebar luas dalam ribuan pulau. Keadaan ini jelas mengandung tantangan yang tidak ringan bagi upaya membangun karakter bangsanya. Dengan latar belakangnya yang demikian, karakter atau kepribadian bangsa Indonesia bukanlah suatu yang taken for granted, tetapi dibangun melalui sebuah perjuangan panjang. Secara historis, karakter keindonesiaan itu terakumulasi dalam 4 pilar kehidupan bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh para founding father. Nah, 4 pilar tersebut adalah Pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup bangsa, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, Bhinneka Tunggal Ika sebagai komitmen persatuan bangsa dan negara, Kesatuan Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup menurut 5 prinsip moral dan etika kehidupan bangsa.
Nomor satu atau yang pertama, prinsip yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, berketuhanan yang Maha Esa, yang menjunjung tinggi nilai moralitas agama dengan saling menghargai agama dan keyakinan masing-masing warga negara. Yang kedua, prinsip menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan keberadaban. Yang ketiga, prinsip menjunjung semangat persatuan dan kesatuan, semangat gotong royong dan kebersamaan dalam menghadapi dan mengatasi setiap masalah. Yang keempat, menjunjung tinggi semangat untuk musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Yang kelima, prinsip perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan tentang cita-cita perjuangan meraih kemerdekaan, bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sementara dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika terkandung prinsip pengakuan terhadap keanekaan budaya, bahasa, adat, agama, dan tradisi lokal yang tersebar dalam bentuk wilayah Nusantara. Dalam prinsip ini sekaligus terkandung penegasan bahwa setiap usaha penyeragaman budaya bangsa Indonesia akan merusak karakter keindonesiaan itu sendiri. Sebaliknya, yang harus dibangun adalah bagaimana kebersamaan dan persatuan masyarakat bangsa ini dapat terpelihara dengan kokoh tanpa mengurangi sedikitpun eksistensi masing-masing etnik serta kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu perlu adanya satu kesatuan cara pandang terhadap keutuhan lingkungan.